Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya berasal dari TPD 22. Saya di sini ingin mempresentasikan what time is it? It's time to presentation kapasitansi dieletrik. Sebelum saya menjelaskan apa itu kapasitansi, saya akan membaginya menjadi 5. Yang pertama ialah pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisa data dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Sebelum masuk ke pendahuluan, adapun abstrak. Kapasitor merupakan gabungan dari dua konduktor. Konduktor tersebut dinamakan plat. Apabila dua konduktor memiliki muatan besarnya sama dan berlawanan arah, maka akan muncul beda potensial. Adapun kata kunci, kapasitansi, dieletrik, konduktor, hambatan, dan beda potensial. Yang pertama ialah pendahuluan, latar belakang. Satu latar belakang, pengertian dieletrik diperoleh dari pemahaman bahwa benda tambahan yang diberikan pada ruang antara kapasitor. Jika material tentu diletakkan antara dua plat kapasitor, maka nilainya kapasitansinya akan naik. Hadirnya dieletrik dapat melemahkan medan listrik antara dua buah keping kapasitor karena dengan hadirnya medan listrik molekul-molekul dalam dieletrik akan menghasilkan medan listrik tambahan yang arahnya berlawanan dengan medan listrik luar. 1.2 tujuan. Yang pertama ialah memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dieletrik terhadap besarnya kapasitansi. 1.3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana mengaplikasikan konsep kapasitansi dieletrik dan energi elektrostatik serta penerapan. Yang kedua, ialah dasar teori. Kapasitansi dieletrik merupakan kapasitansi yang nilainya bergantung pada sistem dan bahan yang digunakan. Sedangkan sistem yang digunakan adalah nilai kapasitor yang dibentuk bah, dari dua buah plat sejajar yang dipisahkan oleh bahan dieletrik. Sifat dieletrik ini sering dikaitkan dengan kelistrikan bahan isolator yang ditempatkan di antara dua keping kapasitor. Konstruksi dari suatu kapasitor secara sederhana adalah dua elektroda plus sejajar yang dipisahkan oleh dieletrik. Muka rumah tahun 2018. Kapasitor plat sejajar, dua kurung keping sejajar, adalah dua keping alat yang terdiri dari dua buah konduktor yang dipisahkan oleh suatu isolator atau zat dielektrik. Oleh Frederick 1994. Perbandingan kapasitansi dengan dielektrik terhadap kapasitansi tanpa dielektrik dinampakkan konstanta elektrik dari bahan tersebut. Konstanta dielektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap vakum, ruang hampa. Halliday dan Resnick 2000. Lanjut, eh, yang ketiga ialah metodologi penelitian. Yang pertama ialah start, yang kedua ya buka file simulasi yang telah Anda unduh dari pad. Yang ketiga buat rangkaian seperti gambar. Yang keempat atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. A. Nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. B. Jarak antara plat. Dan C. Luas menampang plat. Perhatikan nilai ketiga, buah kurung kapasitansi muatan dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel simulasi. Yang terakhir, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Nah, adapun alat yaitu pad simulasi, laptop, buku, dan pulpen. Tiga, prosedur kerja adapun buka file simulasi yang telah Anda unduh dari pad. Kedua, buatlah rangkaian seperti gambar berikut. Tiga, atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. A. Nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. B. Jarak antara plat. C. Luas penampang plat. Yang keempat, perhatikan nilai ketiga alat ukur, kapasitansi, muatan, dan energi tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi.
Hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Adapun pengolahan data, yaitu satu ialah P sama dengan 1,5 volt, D sama dengan 9 milimeter, dan A sama dengan 100 sampai 200, penambahan 10. Data 2 ialah K sama dengan 7,5 milimeter, bahan dielectric glass. Sebelum masuk analisis data, mari saya bawa menuju ke pet simulation. Nah, jadi sebenarnya ini pengenalan. Jadi kita ini kita ke 1,5, kita cari itu kapasitansinya. Jadi begini, ketika itu maaf. Nah, ini seperti D sama dengan 9 milimeter. Baik, kita ini mengecilkan, nah 9. Jadi kita 100. Nah, kita sini kapasitannya, oh berarti 0,98. Nanti di tabel kita masukkan C. Itu kita cari, jikalau misal tidak sesuai dengan 110, kita cari yang paling dekat. Berarti 112 atau tidak 109. Berarti 121 atau tidak 118. Dan sebegitu seterusnya hingga 200. Itu semua penambahan 10. Nah, setelah selesai di data 1, kita lari ke data 2. Di mana kita memakainya di elektrik sini. Dan di sini offsetnya ialah 7,5. Yap, di sini jarak antara platnya kita masih menggunakan seperti satu, yaitu 9. Nah, loss ini kapasitansinya lagi. Nah, ini kita cari. Ini seperti ini kita voltnya jangan lupa 1,5 tetap. Baik. Ini sudah kita lihat 0,2. Setelah itu naik terus-terus. Nah, sampai kelebihan, mohon maaf. Nah, sampai 200 yang paling dekat ya 199,7. Itu kita bulatkan saja. Ya, oh maaf, ini materialnya saya lupa ganti. Ini menjadi gelas. Nah, seperti ini. Ini berarti itu seperti itu ya. Jaraknya tetap. Ini luasnya juga seperti ada satu. Adapun baterainya atau voltnya sama. Dan offsetnya ini 7,5 milimeter dan seperti di sini K. Nah, seperti itu untuk mencari data-datanya. Nah, setelah mencari data, kita memasukkan data-data tadi ke dalam tabel. Bisa dilihat di sini tabel satu, yang dimana ini adalah gini, dari 200 ini gini, data 2 sebelah kanan. Nah, ini adalah perhitungan semuanya. Kita mencari semua perhitungan, kemudian mencari regresi linear data 1, perhitungan error, regresi linear data 2, dan error. Setelah itu kita menggambar grafik. Nah, pembahasannya pada praktikum kali ini, bahan dielektrik digunakan analisis sebagai berikut. Pada praktikum, bahan dielektrik terdapat dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu kapasitor plat paralel yang terhubung dengan sumber tegangan baterai. Sedangkan keadaan dua, kapasitor plat paralel yang terhubung dengan sumber tegangan yang menjadi variabel kontrol adalah jalan kedua plat D, tegangan sumber V, terus penampang A, dan konstanta K. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, apabila bahan dielektrik dimasukkan ke dalam kapasitor plus paralel, maka kapasitansi akan mengalami kenaikan. Dua, jika bahan dielektrik dimasukkan ke dalam kapasitor yang terhubung ke dalam baterai, maka pada potensial yang melintasi besarannya tetap. Yang terakhir, saran. Yang pertama, menguasai materi kapasitansi dielektrik dengan baik agar memudahkan dalam praktikum. Memahami konsep kapasitansi dielektrik dengan baik agar ketika praktikum tidak mengalami kesusahan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.